Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Dika Latisma Ayu dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasanuddin. Pernah nggak sih kalian ngerasa nggak bisa ngatasin konflik batin dalam pikiran kalian dengan baik, dan ujung-ujungnya malah bikin masalah yang udah ada tuh makin rumit? Yang akhirnya kebiasaan ini sering bikin kita jadi nggak bisa ngadepin masalah, dan akibatnya kita jadi sering stres, ngerasa nggak berdaya, dan bingung kenapa sih kita punya sifat kayak gini. Nah, masalah seperti ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sama seorang ahli psikologis asal Australia bernama Sigmund Freud. Ini adalah Bapak Sigmund Freud. Beliau adalah Sigmund Freud. Ingat baik-baik namanya. Di sini saya akan membahas tentang teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Jadi, teori psikoanalisa ini adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan juga perilaku psikologis dari manusia. Nah, dalam teorinya banyak sekali membahas mengenai kepribadian, khususnya dari struktur kepribadian, dinamika kepribadian, lalu juga ada tahapan perkembangan psikoseksual. Nah, yang pertama akan kita bahas terkait struktur kepribadian. Biasanya ia mengumpamakan dengan fenomena gunung es dalam teorinya. Ada 3 wilayah kesadaran. Yang pertama, alam sadar. Jadi, daerah sadar atau conscious ini adalah semua hal yang kita temui dalam realita itu, namanya kita berinteraksi dengan alam sadar. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari mental kita seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam area sadar. Untuk prasadar atau prankonscious disebut juga dengan available memory, yaitu adalah tingkatan kesadaran yang menjembatani alam sadar dan alam tidak sadar. Materi itu bisa muncul ke dalam kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan juga mekanisme pertahanan diri. Yang terakhir ada daerah alam tidak sadar atau unconscious. Sebagian besar dari gunung es yang terletak di bagian paling bawah yang tidak terlihat, jadi sering sekali tidak menyadarinya. Jadi ketidaksadaran seperti ini adalah berisi insting, impulse, atau refleks yang memang kita bawa sejak lahir, atau mungkin juga pengalaman-pengalaman traumatik yang terjadi pada masa anak-anak yang ditekankan oleh alam sadar dan akan dipindahkan ke dalam bawah sadar. Berdasarkan teori psikoanalitik, terdapat 3 unsur psikologi dalam manusia, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id. Id adalah hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar ilmiah, contohnya makan, minum, dan mungkin untuk orang-orang yang usianya dewasa adalah hubungan seksual. Nah, id merupakan bagian dari kepribadian yang paling primitif. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan dan id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang itu akan menjadi tegang, cemas, ataupun marah. Struktur selanjutnya adalah ego. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita yang berusaha untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima oleh orang-orang sekitarnya atau hubungan sosialnya, seperti misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id. Jika id-nya tidak segera dipenuhi, ego mengerti bahwa orang lain juga bisa memiliki kebutuhan dan keinginan, jadi dia tidak memenuhi hasratnya saja. Selanjutnya dan yang terakhir adalah superego, merupakan aspek moral
moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma, nilai-nilai dalam masyarakat dan berdasarkan oleh moral dan penilaian tentang baik atau salah. Nah, selanjutnya ada sistem id, ego, dan superego. Nah, berdasarkan unsur dimensi, asal dari id adalah pembawaan dan asal dari ego adalah hasil interaksi dengan lingkungan, dan asal dari superego adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Terus berdasarkan unsur aspek. Nah, aspek dari id adalah biologi, aspek dari ego adalah psikologis, dan aspek dari superego adalah sosiologis. Nah, berdasarkan unsur fungsi, fungsi id itu mempertahankan konstansi dan fungsi ego itu mengarahkan individu pada realitas, dan fungsi superego adalah sebagai pengendalian id, mengarahkan id dan ego pada perilaku yang bermoral. Terus unsur prinsip operasi, id adalah pleasure principle dan ego adalah reality principle, superego adalah morality principle. Nah, berdasarkan unsur perlengkapan, id adalah refleks dan proses primer, ego adalah proses sekunder, dan superego adalah konsensia dan itch ideal. Sigmund Freud mengemukakan bahwa ada 5 tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual. Nah, tahap pertama adalah tahap oral, dari usia lahir sampai 1,5 tahun. Fokus perasaan, senang di mulut dan di bibir. Karakteristik perilaku adalah mencari stimulasi oral, menghisap meskipun tidak lapar, misalnya menghisap jempol, menghisap jari-jari tangan, memasukkan makanan ke dalam mulut, dan memasukkan mainannya ke dalam mulut. Nah, hasil yang diharapkan adalah alkoholisme, merokok, menggigit kuku, tidak matang kepribadian, dan menutut. Nah, tahap selanjutnya ada tahap anal, yaitu dari umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, fokus perasaan senangnya berada di rektum. Karakteristik perilakunya adalah menikmati saat mengeluarkan dan menahan fases. Nah, hasil yang tidak diharapkan adalah kepribadian yang matang, bosan, dan takut dimarahi. Terus kemudian ada tahap palik, dari usia 3 sampai 5 tahun. Fokus perasaan senangnya ada di genital. Karakteristik perilakunya ada pada tertarik dengan genital, jatuh cinta pada orang tua, atau jatuh cinta kepada yang berbeda jenis kelamin. Terus hasil yang tidak diharapkan adalah problem seksual atau homoseksual atau lesbian, ketidakmampuan menangani kompetisi pada orang tua. Terus yang selanjutnya ada tahap latens dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, karakteristik perilakunya adalah mengembangkan kecakapan sosial dan intelektual. Terus psikoseksual genital adalah lebih dari 12 tahun. Fokus perasaan senang ada di genital. Terus karakteristik perilaku membangun hubungan dengan lawan jenis. Nah, jadi kesimpulannya adalah psikoanalisa merupakan salah satu aliran dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Nah, Sigmund Freud mengidentifikasikan 3 tingkatan dalam kehidupan mental, yaitu alam tak sadar, alam bawah sadar, dan alam sadar. Nah, Sigmund Freud membagi wilayah pikiran menjadi 3 bagian. Pertama ada id, kedua ego, dan ketiga superego. Nah, id tidak disadari, kacau, tidak berhubungan dengan realitas, dan mengikuti prinsip kekuasaan. Terus ego adalah bagian eksekutif dari kepribadian, berhubungan dengan dunia nyata dan mengikuti prinsip realitas. Nah, yang terakhir ada superego, mengikuti prinsip moral, idealitas yang mulai terbentuk setelah masalah Oedipus kompleks atau hasrat seksual pada ibu atau kebencian pada ayah terselesaikan.
Nah, Freud mengusulkan sebuah dinamika kepribadian atau prinsip motivasional untuk menerangkan tindakan yang mendorong tindakan manusia. Dengan dorongan itu antara lain adalah seks, insting kehidupan dan insting kematian, dan terakhir kecemasan. Nah, berikutnya ada bentuk-bentuk pertahanan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, antara lain penolakan, represi, asketicisme, isolasi, penggantian, dan melawan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud. Yang pertama ada tahap oral, yang kedua tahap anal, yang ketiga tahap talik, yang keempat adalah tahap laten, dan yang kelima adalah tahap genital. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Bapak Sigmund Freud. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.